Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang job desk dan job spec untuk marketing. Jadi job desk itu job description, job spec itu job specification. Jadi saya sharing ini karena sekarang saya lagi nyari orang marketing yang selama ini marketing masih sama saya. Saya ngelola iklan, ngelola kampanye dan lain sebagainya. 90% masih sama saya yang mikirin, tapi kadang admin yang eksekusinya kayak setting diskon, setting voucher dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau naik level, saya lagi nyari marketing manager. Nah, untuk di perusahaan saya. Nah, siapa tahu di sini kalau yang bisnis ya jadi nambah pengetahuan. Kalau ternyata ada yang nyari pekerjaan ini ya bisa juga nanti apply ke perusahaan saya. Oke, kita mulai langsung. Jadi cerita dulu sedikit. Jadi saya ada 2 divisi. Saya ada 4 divisi ya. Kalau baju Yuli itu brand saya itu tim QC, produksi, lalu admin sama konten. Nah, tim admin sama konten ini saya gabungin jadi marketing dan komunikasi. Nah, ini karena digabung makanya saya butuh manajer marketing. Yang tadinya admin itu kerjaannya cuma CS, komplain, lalu recap order dan seterusnya. Lalu konten itu kerjaannya adalah sosmed utamanya ya, sama photoshoot. Nah, kenapa saya gabungin? Karena saat ini saya lagi pusing soal sosmed. Ampun, saya ngelola IG, ngelola TikTok itu mahal sekali dan enggak apa ya. Saya nggak jago lah dalam sosmed. Tapi saya lebih tapi ada yang hasilnya itu dari Shopee Live dan sebagainya. Jadi saya lebih mau fokus ke marketplace-nya. Saya fokus ke hard sell, bukan fokus ke sosmed. Saya nggak tahu kenapa, saya masih bingung solusinya apa, sehingga saat ini saya mencoret si sosmed ini sehingga orangnya jadi semakin dikit. Yang tadinya admin itu ada 4 orang, konten ada 4 orang, ya, lalu 2 orang saya pindahkan ke perusahaan saya yang lain. Ini juga 2 orang akan saya pindahkan, sehingga sisa 4 orang nanti adalah jadi divisi markom, marketing komunikasi, dan ini butuh 1 orang. Jadi nanti total akan ada 5 apa 6 ya, 5 orang lah, saya nggak ingat betul. Jadi ceritanya gitu, cerita singkatnya gitu. Jadi saya akan menggabungkan divisi admin sama divisi konten menjadi marketing dan komunikasi. Kerjaannya apa? Sama aja sebetulnya, yaitu jadi CS, lalu ngurusin komplain, recap order, lalu upload produk, photoshoot dan lain sebagainya. Nah, butuh 1 manajer yang job spec sama job desk-nya ini kualifikasi saya ya, teman-teman mungkin banget bisa berbeda. Setelah saya pertimbangkan yang sebagainya, job specification-nya saya harap saya mencari minimal S1. Kenapa S1? Karena saya banyak berurusan sama Shopee ya, ikut campaign Shopee dan 90% PPT-nya, PDF-nya itu bahasa Inggris. Repot kalau nggak bisa bahasa Inggris. Dan biasanya kalau S1 bahasa Inggrisnya ya lumayan lah. Nggak harus setiap saat Google Translate. Wah, repot kalau harus setiap saat Google Translate. Lalu saya nyari yang berpengalaman 2 tahun plus karena saya nggak mau ngedidik dulu karena capek juga. Jadi saya mau nyari yang berpengalaman, makanya saya berani masang gaji lumayan untuk di Bandung ya. Ya, saya berani sekitar 5-7 lah. Untuk di Bandung Cimahi ini lumayan banget loh untuk marketing di Bandung Cimahi. Lalu job desk-nya sebenarnya sederhana, mengelola promosi dan kampanye, lalu akan setup iklan atau ads, dimana strateginya mungkin masih saya. Jadi strateginya masih saya, jadi contohnya kayak misalkan nanti orang yang baru itu saya set targetnya, strateginya pokoknya ngejar CPC segini, ngejar klik segini, landing page-nya ini, nanti dia yang setup dan lain sebagainya, dia yang hitung-hitung dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kualifikasinya, pertama harus yang bisa ngitung ya teman-teman. Jadi saya mencari orang marketing itu harus bisa ngitung, karena saya juga kaget ada orang yang lamar marketing tapi nggak bisa ngitung. Sesederhana ngitung persentase diskon. Jadi contohnya diskon 50% tambah 10%. Ini ngitungnya ada yang masih salah, masih ngaco. Jadi dia hitung 60%. Padahal kan ngitungnya nggak gitu. Lalu ya tadi saya sudah bilang bahasa Inggris, karena saya sering banget bersinggungan sama orang Shopee, ikutan campaign Shopee dan sebagainya, dan sebagian besar pakai bahasa Inggris. Lalu penting harus bisa SEO basic, karena akan banyak upload produk dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ngerti cara bikin judul, wah repot. Teman-teman di sini yang subscribe saya kemungkinan besar sudah jago lah soal judul produk dan sebagainya. Itu SEO basic. Jadi saya cari orang yang kayak gitu. Lalu ads basic yang tadi saya bilang, setidaknya orangnya bisa mengelola deh
mengelola meskipun nggak tahu strateginya, tapi teknis kayak misalkan setting CPC, setting landing page, setting iklan dan lain sebagainya itu mengelola. Lalu terakhir yang paling penting itu harus problem solving. Oke, jadi kenapa? Karena dunia marketing itu pergerakannya luar biasa besarnya, luar biasa cepat, super cepat ya, super cepat. Apalagi TikTok Shop belum saya ulik, bayangkan TikTok Shop padahal sepengakuan teman saya penjualannya bagus, belum saya ulik, makanya cepat sekali. Jadi butuh orang yang memang biasa problem solving, biasa ngulik. Nah, jadi itu. Jadi ini kualifikasi saya mencari orang marketing. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nyari juga bisa terinspirasi. Diulang ya, harus bisa ngitung, wajib ya harus bisa ngitung. Lalu bahasa Inggris ya minimal standar lah, nggak setiap saat lihat Google Translate. Lalu harus ngerti SEO basic, lalu Ads basic, dan terakhir yang paling cepat ngulik. Kalau ini nguliknya udah oke, yang lain-lainnya sebenarnya nggak terlalu penting. Karena kalau orang udah ngulik pasti ngitungnya jago. Kalau orang udah ngulik pasti dia belajar bahasa Inggris. Kalau orang udah ngulik pasti dia SEO basicnya juga pasti hatam dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau teman-teman pengen tahu, siapa tahu teman-teman sini ada yang kerabat atau saudaranya mau daftar jadi marketing manajernya di perusahaan saya, masuk aja ke bajuyuli.com marketing 2022. Jadi masuk aja, itu bentuknya Google Form teman-teman. Marketing 2022 kayak gini doang. Nanti akan langsung redirect ke Google Form. Nanti orang yang mau daftar silahkan isi aja ini, atau teman-teman mau iseng isi ya silahkan aja. Silahkan, jadi tahu bagaimana proses rekrutmen yang biasa saya lakukan. Oke, itu aja sharing ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Harapannya dari sharing ini saya dapat orang yang mau daftar sih sebetulnya, tapi insya Allah ada manfaatnya, karena teman-teman suatu saat juga harus mencari orang marketing. Kalau saya baru sekarang untuk serius mencari orang marketing, selama ini 90% masih saya yang lakukan. Oke, jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.